masih terasa garing, monoton, dan kismin akan konten. Ya, jujur saya masih belum menemukan motivasi untuk kembali memainkan game eFootball di luar motivasi untuk sekedar mencicipinya saja, enggak lebih. Dan sebagai tambahan, saya juga mencicipi eFootball versi mobile dan tetap nggak merasakan greget untuk kembali memainkannya secara rutin. Ya, kecuali kalau ngincip tiap ada update besar masih dianggap sebagai hal yang rutin. Hey, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan tipis game eFootball versi 5.0 atau eFootball 2026. Seperti biasa, Konami merilis game eFootball lebih awal dari game EAFC, mungkin untuk menarik penggemar EAFC yang sedang gabut nungguin rilis EAFC terbaru. Sebuah strategi yang cukup berhasil menaikkan jumlah pemain eFootball di awal musim, meski hanya untuk sementara waktu saja. Dan secara keseluruhan nggak ada perubahan drastis dari segi gameplay maupun grafis, hanya ada beberapa tune-up saja. Yang intinya faktor gameplay dan grafis bukan hal yang paling menarik perhatian saya di eFootball 2026 ini. Jadi saya akan membahas fitur barunya saja. Sebagai penggemar game sepak bola Konami sejak seri Winning Eleven 4, meski sebelumnya saya sudah pernah main internasional Super Soccer Deluxe di rental Super Nintendo, maka bermain offline, terutama mode Master League, adalah motivasi utama saya bermain seri game Winning Eleven atau PES. Dan tentu saja selain mode Custom Cup atau Custom League bareng kawan-kawan. Maka ketika eFootball dirilis tanpa mode offline yang layak, saya pun kehilangan motivasi untuk terus memainkannya. Dan akhirnya saya memilih kembali lagi ke seri-seri lama PES atau ke FIFA dan EAFC. Dan jangan salah, saya juga suka bermain game kompetitif online, tapi game fighting. Kalau game sepak bola, saya nggak suka main online, karena faktor fleksibilitas waktu bermain dan faktor balancing yang sangat buruk di game sepak bola. Nah, pada eFootball 2026, Konami masih juga belum merilis mode Master League. Meskipun menurut data miner seperti Durandil, dia sudah menemukan beberapa aset yang diduga terkait konten Master League sejak eFootball 2024. Maka satu-satunya fitur baru pada eFootball 2026 ini adalah fitur kustomisasi stadion. Meskipun sayangnya opsi kustomisasi stadion ini termasuk sangat minim, setidaknya dibandingkan fitur serupa pada game PES 2012. Pada eFootball 2026, kustomisasi stadion cuma terbatas pada warna-warni dan pernak-pernik stadion yang nggak begitu penting, tanpa ada opsi untuk mengubah struktur stadion seperti pada PES 2012. Dan yang paling mengecewakan tentu saja adalah tiadanya fitur untuk mengupload gambar atau foto yang kita bikin untuk dipasang pada stadion virtual di dalam game ini. Ya, saya paham, tiadanya hal tersebut pasti bukan karena faktor teknis, karena Konami pernah bisa membuatnya pada PES 2012, tapi pasti lebih terkait ke aspek monetisasi saja. Karena seperti yang kita lihat pada eFootball 2026, Konami juga menjual pernak-pernik stadion buatan mereka sendiri. Dan jika sudah begini, berarti Konami lagi-lagi gagal menepati janjinya untuk merilis edit mode. Padahal dulu mereka pernah berjanji akan merilis edit mode pada tahun 2023. Dan ini sudah tahun 2025. Ya, Konami memang konyol. Oke, itu ajalah review tipis eFootball 2026 ini. Reviewnya memang tipis-tipis banget, karena ya memang masih nggak banyak hal menarik untuk dibahas. Gamenya masih gitu-gitu aja, game free-to-play yang miskin akan konten. Nah, apakah kamu termasuk yang masih punya hasrat memainkan eFootball 2026? Atau lebih memilih main seri lama PES atau bertransmigrasi ke EAFC? Yuk cerita di komentar.